Manchester United bantai Sheriff Tiraspol 3 gol tanpa balas. Sementara itu Darwin Núñez gacor gara-gara dinasehati oleh Luis Suarez. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Penyerang asal Korea Selatan Son Heung-min dilaporkan mempertimbangkan untuk meninggalkan Tottenham Hotspur. Rumor ini dilaporkan oleh media Sport One. Pemain berusia 30 tahun ini ingin mencari tantangan baru di klub yang lebih besar. Son terbuka untuk Real Madrid dan Bayern Munchen yang menjadi tujuan potensialnya. Son sendiri memang mengawali awal musim yang sulit pada musim ini. Kehadiran Richarlison dari Everton membuat posisinya di starting line-up The Lily White nggak senyaman di musim lalu. Apalagi pelatih Antonio Conte sejak awal menegaskan kalau era kepelatihannya tidak ada istilah pemain bintang yang dispesialkan. Gelandang andalan AC Milan yakni Sandro Tonali dikabarkan sedang diincar oleh Liverpool. Media Express mengklaim kalau The Reds siap membawa Tonali hijrah ke Premier League. Klub besutan Jurgen Klopp ini memang mencari amunisi tambahan untuk memperkuat lini tengahnya. Hal ini disebabkan banyaknya pemain The Reds yang harus absen karena cedera di sepanjang musim ini. Untuk memuluskan langkahnya, The Reds siap untuk menawarkan Naby Keita demi mewujudkan transfer Tonali. Namun transfer ini dipastikan berjalan alot karena Tonali masih punya kontrak sampai 2027. AC Milan yang sedang mengincar Marco Asensio dari Real Madrid dibuat harap-harap cemas. Pasalnya pemain berusia 26 tahun ini ditawarkan kontrak baru oleh Real Madrid berdurasi 3 tahun. Bukan rahasia lagi kalau pemain asal Spanyol tersebut merupakan salah satu target dari Paulo Maldini. Direktur teknik yang juga legenda klub itu berencana membawa Asensio secara gratis pada transfer musim 2023 saat kontrak pemain telah berakhir. Belum diketahui keputusan dari sang pemain tentang klub pilihannya di masa yang akan datang. Chelsea dikabarkan sedang membidik bek sayap Inter Milan yakni Denzel Dumfries. Kabarnya pemain berusia 26 tahun itu didatangkan untuk menggantikan Reece James yang cedera. Sebelumnya Dumfries memang sudah menjadi incaran The Blues sejak bursa transfer musim panas 2022. Namun sayangnya transfer tersebut nggak berhasil terwujud. Pemain tim nasional Belanda ini adalah salah satu bagian penting di skuad Nerazzurri. Hal ini karena Dumfries mempunyai kemampuan bermain sebagai sayap kanan maupun bek kanan. Sejauh ini Dumfries sudah memainkan 16 pertandingan di seluruh kompetisi termasuk golnya menghadapi Viktoria Plzen di Liga Champions. Legenda Manchester United yakni Dwight York yakin kalau Erik ten Hag telah menunjuk Bruno Fernandes sebagai kapten baru Setan Merah. Walaupun gak diumumkan secara resmi, tapi York yakin sudah ada keputusan di balik layar. Menurutnya, sang pelatih gak akan mengumumkan hal ini karena menghormati Maguire yang masih menjadi bagian dari klub. Sejauh ini, Maguire memang lebih banyak duduk-duduk di bangku cadangan. Dia baru memainkan 5 pertandingan di seluruh kompetisi dan telah menerima 3 kartu kuning. Harry Maguire sendiri ditunjuk sebagai kapten pada tahun 2019 saat Ole Gunnar Solskjaer memimpin skuadnya. Walaupun Barcelona gagal balas dendam dan bahkan dibantai Bayern Munchen, pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengungkapkan bahwa dirinya nggak akan hengkang dari jabatannya sebagai pelatih Blaugrana. Dilaporkan oleh jurnalis terkenal asal Italia Fabrizio Romano, Xavi Hernandez akan fokus untuk melanjutkan sisa kompetisi yang akan mereka ikuti di musim ini. Sejauh ini Barcelona menempati peringkat kedua La Liga dengan tertinggal 3 poin dari Real Madrid di urutan teratas. Sementara itu di kompetisi Eropa mereka sudah dipastikan tersingkir di Liga Champions 2022-2023. Hal ini dipastikan saat Barcelona alami kekalahan atas Bayern Munchen 3-0 pada pekan kelima Liga Champions 2022-2023. David De Gea menjadi perhatian banyak wartawan olahraga di seluruh dunia. Pasalnya masa depan pemain berusia 31 tahun itu belum jelas di skuad Setan Merah. Dilaporkan dari media The Athletic, negosiasi antara Manchester United dan David De Gea masih belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Padahal kontraknya akan berakhir di musim panas tahun depan. Inilah yang membuat rumor pemain Spanyol tersebut akan hengkang dari Old Trafford di akhir musim ini. Hal tersebut membuat Manchester United bergerak cepat untuk mencari suksesor De Gea. Kabarnya Setan Merah tertarik dengan Unai Simon dari Athletic Bilbao serta Diogo Costa yang membela FC Porto.
Masa depan David De Gea di Manchester United masih belum terlihat jelas. Kiper bernomor punggung 1 itu dinilai nggak masuk dalam permainan Erik ten Hag. Selain itu, sang kiper juga berpeluang untuk meninggalkan Old Trafford secara cuma-cuma. Kiper asal Spanyol itu masih terbuka untuk bertahan bersama skuad Setan Merah. Namun untuk bisa bertahan, De Gea harus bersedia memangkas gajinya yang sekarang sudah mencapai 375.000 pound sterling per minggunya. Tottenham Hotspur dan Arsenal dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Juventus yakni Weston McKennie. Pemain asal negeri Paman Sam itu sendiri mendapatkan menit bermain yang konsisten di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Sayangnya dia belum bisa menunjukkan kualitas terbaiknya bersama Juventus. Kabarnya pemain 24 tahun itu siap meninggalkan Juventus dan ingin bermain di Premier League. Hal ini tentu jadi angin segar buat Spurs dan The Gunners yang sudah kepincut dengan jasanya. Winger Juventus asal Argentina Angel Di Maria merasa kesal setelah dirinya dikabarkan akan meninggalkan si Nyonya Tua pada transfer musim dingin Januari nanti. Dilansir dari wawancara CONMEBOL, Di Maria sempat menyatakan bahwa dia ingin kembali ke klub lamanya yakni Rosario Central. Dia mengatakan bahwa keinginan itu sudah dia sampaikan sejak 2007. Namun Di Maria menegaskan ingin bertahan bersama Juventus hingga akhir musim 2022-2023 ini. Kontribusi pemain berusia 34 tahun itu memang sudah kurang maksimal di musim ini. Selain jarang diturunkan, Juventus juga kocar-kacir di Serie A musim ini dan telah dipastikan gak lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Striker Liverpool Darwin Núñez mendadak gacor. Pemain asal Uruguay tersebut berhasil mencetak gol dari 4 pertandingan terakhirnya bersama The Reds. Pemain berusia 23 tahun itu mengungkapkan bahwa performanya tersebut nggak lepas dari peran rekan seniornya di timnas Uruguay bernama Luis Suarez. Núñez mengaku jadi lebih kalem setelah mendapatkan nasihat dari bomber yang juga merupakan mantan penyerang Liverpool tersebut. Diketahui Núñez mengawali awal musim dengan banyak aksi menghibur daripada berselebrasi. Terlebih dia telah menerima kartu merah karena marah-marah. Manchester United berhasil meraih kemenangan pada pekan kelima Liga Eropa. Bermain di Old Trafford, skuad Setan Merah berhasil melibas Sheriff Tiraspol. Skuad Setan Merah mengakhiri babak pertama dengan 1 gol yang dicetak oleh Diogo Dalot pada menit ke-44. Babak kedua, Manchester United menambah 2 gol yang dicetak oleh Marcus Rashford dan Cristiano Ronaldo. Dengan hasil ini, Manchester United sudah menjalani 7 pertandingan tanpa kekalahan sekalipun. Hasil ini juga menjadi rekor terpanjang mereka di sepanjang tahun 2022. MU kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup E dengan koleksi 12 poin. Selisih 3 poin lebih sedikit dari Real Sociedad yang selalu menang di grup yang sama. Ada momen unik di pertandingan tadi malam ketika Manchester United menghadapi Sheriff Tiraspol. Bertanding di Old Trafford, momen unik ini terjadi pada menit ke-61. Saat itu Ronaldo berhasil mencetak gol voli dari dalam kotak penalti. Sayangnya gol tersebut dianulir karena Bangdo dalam posisi yang offside. Hal tersebut membuat sang mega bintang kesal yang kemudian dia menangkap bola dan menendangnya ke atas. Beruntung wasit bisa maklum dan Ronaldo tidak mendapatkan peringatan kartu kuning karena aksi emosionalnya tersebut. Untungnya pertandingan itu masih merupakan rezekinya CR7. Pada menit ke-81 dia berhasil mencetak 1 gol untuk Manchester United. Selain momen Ronaldo yang marah-marah, ternyata terdapat momen lain yang dibuat pemain Manchester United. Kali ini dibuat oleh bintang baru mereka yakni Antony. Saat itu Antony terlihat berputar-putar setelah menerima bola. Hal ini membuat pemain Sheriff Tiraspol terlihat bingung. Hal tersebut membuat banyak orang yang berkomentar mengenai gaya permainannya. Momen ini pun mendapatkan komentar dari ex-gelandang Manchester United yakni Paul Scholes. The Ginger Prince mengaku nggak terkesan dengan putaran Antony tersebut. Arsenal harus menelan kekalahan pertamanya dalam 9 laga terakhir. Hasil negatif ini terjadi pada pekan kelima fase grup A Liga Eropa. Bertanding di Stadion Philips, The Gunners dikalahkan PSV Eindhoven dengan skor 0-2. Babak pertama dimulai dan kedua klub bermain imbang. PSV akhirnya mampu menutup babak kedua dengan 2 gol yang dicetak oleh Joy Veerman dan juga Luuk de Jong. The Gunners mengakhiri babak kedua dengan tanpa satupun gol balasan. Walaupun menelan kekalahan, tapi Arsenal masih menduduki peringkat pertama klasemen grup A Liga Eropa dengan koleksi 12 poin.
AS Roma berhasil meraih kemenangan pada pekan kelima Liga Eropa. Bertanding di Stadion Sonera, Roma menang tipis 2-1 atas HJK Helsinki. Babak pertama, Roma berhasil menutupnya dengan gol dari Tammy Abraham pada menit ke-41 pertandingan. HJK berhasil menutup babak kedua lewat 1 gol dari Perparim Hatemach pada menit ke-54. Sayangnya pada babak kedua, pemain HJK yakni Arttu Hoskonen malah mencetak gol bunuh diri yang membuat Roma unggul. Dengan hasil ini, tim asuhan Jose Mourinho itu memperbaiki posisi mereka di klasemen grup C sekaligus menjaga peluang lolos. Roma dijadwalkan menjamu Ludogorets di partai hidup mati karena harus menang untuk lolos ke babak 32 besar. Kepastian tersingkirnya Barcelona terjadi setelah kemenangan Inter Milan atas Viktoria Plzen. Presiden Barcelona yakni Joan Laporta mengaku nonton pertandingan Nerazzurri merupakan siksaan untuk timnya. Namun Laporta juga mengatakan kalau skuad Blaugrana akan terus berkembang. Nggak lupa, Laporta juga berterima kasih kepada para fans yang selalu menyemangati pemain dan juga tim. Sementara akibat kegagalan tersebut, Barcelona kemungkinan akan meraup rincian bonus sebesar 9,6 juta euro atau sekitar 149 miliar rupiah. Kabarnya pemilik baru Chelsea yakni Todd Boehly berencana untuk mendatangkan beberapa pemain yang baru. Hal itu kemungkinan besar membuat jatah waktu bermain Christian Pulisic semakin terbatas. Pulisic akhirnya dilaporkan akan segera hengkang dari skuad The Blues. Kepergian pemain asal Amerika Serikat untuk mendapatkan klub baru diprediksi akan mudah. Alasannya sudah terdapat 4 klub yang sudah tertarik untuk menginginkan jasanya. Keempat klub tersebut mulai dari Newcastle United, Leeds United, Juventus, dan juga AC Milan. Setelah berita tersingkirnya Barcelona dari Liga Champions, sang presiden Joan Laporta menyebut kalau tersingkirnya Barcelona merupakan hal yang memalukan. Namun ia juga meminta kalau para fans harap maklum dengan hal tersebut. Apalagi Barcelona saat ini masih dalam masa transisi skuad di mana banyak pemain baru yang didatangkan. Dia juga meminta para fans untuk nggak menyalahkan pelatih ataupun para pemain karena kegagalan tersebut. Laporta juga menyebut mereka masih punya kompetisi lainnya dan akan mengalihkan fokus ke sana. Seperti contoh La Liga di mana mereka berada di peringkat kedua, Europa League dan juga Piala Super Spanyol. Bek Arsenal Pablo Mari kabarnya menjadi korban serangan penusukan sebuah supermarket di Italia. Mari menjadi salah satu korban dari 5 orang atas serangan tersebut. Mari dan korban lainnya saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Manajer Arsenal Mikel Arteta kabarnya masih menunggu informasi lebih lanjut dari perkembangan sang pemain. Pablo Mari saat ini memang tengah di Italia sebab dirinya dipinjamkan ke klub AC Monza. Ia dipinjamkan selama 1 musim untuk membela klub asal Italia tersebut. Zinedine Zidane masih menganggur hingga saat ini. Sudah setahun tanpa klub, pelatih asal Prancis itu mulai membuka opsi untuk kembali bekerja. Pelatih asal Prancis itu mengaku dirinya akan kembali ke dunia kepelatihan. Hasilnya banyak yang penasaran klub mana yang akan dia asuh. Zidane sendiri akhir-akhir ini dikaitkan dengan Juventus karena performa Allegri yang nggak konsisten. Sayangnya Thierry Henry menyebut sang pelatih nggak akan ke Juventus sebab ia menilai Zidane akan melatih tim nasional Prancis. Tottenham Hotspur kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Sporting Lisbon 1-1. Pada laga itu, skuad The Lily White sebenarnya sempat mencetak gol lewat Harry Kane. Conte merasa senang, teriak sambil lompat karena gol yang dicetak oleh Harry Kane. Sayangnya gol tersebut dianulir oleh VAR. Hal ini membuat Antonio Conte marah-marah dan memprotes keputusan wasit. Conte sendiri menyebut kalau keputusan wasit tersebut sangatlah nggak adil. Selain itu, Conte dengan seriusnya menyebut dirinya dikeluarkan wasit karena dia adalah orang yang paling populer di lapangan. Arsenal masih membutuhkan pemain di lini tengah mereka. Klub yang berjuluk The Gunners itu dilaporkan tengah berminat untuk merekrut Sergej Milinkovic-Savic. Kabarnya mereka memantau pemain Lazio itu untuk diboyong pada bursa transfer musim dingin 2023 yang akan datang. Akan tetapi nggak akan mudah merekrut sang pemain. Sebab Milinkovic-Savic merupakan pemain penting bagi Maurizio Sarri. Arsenal akan mencoba melakukan segala cara agar Savic mau bergabung. Akhir-akhir ini Harry Kane dilaporkan bisa saja meninggalkan Tottenham Hotspur. Sebab banyak klub top Eropa yang tengah mengincar jasa penyerang andalan Spurs itu. Akan tetapi manajemen Tottenham Hotspur meyakini kalau kapten timnas Inggris itu akan kembali menyepakati tawaran perpanjangan kontrak terbaru.
Sementara itu kabarnya Spurs akan memperpanjang kontraknya setelah pegelaran Piala Dunia 2022 Qatar berakhir. Manchester City dan Arsenal dikabarkan tertarik untuk mendapatkan jasa bintang muda Ukraina bernama Mikhailo Mudryk. Alasannya, winger berusia 21 tahun itu tampil brilian bersama Shakhtar Donetsk. Wakil Direktur Shakhtar Donetsk yakni Carlo Nicolini sendiri menyebut banyak klub top Eropa yang tertarik dengan Mudryk. Namun ia membandrol pemain dengan harga yang fantastis yakni 100 juta euro. Sementara itu Mudryk berhasil tampil bagus di Liga Champions musim ini bersama Shakhtar Donetsk. Ia sendiri berhasil mencetak 3 gol dan 2 assist di kompetisi Liga Champions musim ini.